Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menghendaki agar gereja bertumbuh. Gereja dalam pengertian persekutuan umat Tuhan bertumbuh. Tuhan Yesus mengandaikan gereja itu tentang gereja dengan pengandaian seorang wanita yang menaruh sedikit ragi dalam sebuah adonan. Kemudian ragi sedikit ini mempengaruhi seluruh tepung yang ada pada adonan itu. Itulah kerajaan Allah. Dan seringkali saya katakan bahwa ketika gereja Tuhan dimulai di muka bumi ini, kita tidak bisa menempatkan, seolah tidak bisa menempatkan satu titik kecil dalam bola dunia kita yang begitu luas. Mengapa? Ya karena gereja hanya dimulai dengan seorang guru, seorang rabi, dan 12 murid. Dan itu pun -1, tapi juga ditambahkan 1, itulah Paulus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki dan saya percaya bahwa inilah kehendak Tuhan yang tidak pernah salah, agar gerejanya bertumbuh dan mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan, yang berarti. Ya, dan ternyata kita melihat bagaimana gereja dimulai dari jumlah yang sangat kecil, jumlah yang tidak signifikan itu bertumbuh, berkembang begitu rupa, sehingga tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini, baik kekuatan politik, kekuatan senjata, kekuatan militer, atau kekuatan apapun yang bisa mengalahkan dan menghancurkan gereja. Dan ternyata seringkali saya katakan bahwa ketika gereja lahir di dunia ini, gereja tidak disambut dengan sikap yang sangat simpatik, tapi dengan sikap yang sangat tidak simpatik. Disambut dengan penganiayaan, dengan kekerasan, dengan pembasmian, dan cara-cara yang lain. Tapi gereja tidak pernah habis, gereja tidak pernah punah, bertumbuh terus dari waktu ke waktu sampai pada hari ini. Dan Tuhan mau gerejanya terus mengalami pertumbuhan yang besar, yang dahsyat, sampai Dia datang kembali. Dan inilah keyakinan kita, inilah keyakinan saya, dan harapan kita juga, ya, kan kehendak Tuhan agar gereja di mana kita dikembalakan mengalami pertumbuhan yang besar. Lalu bagaimana caranya gereja bisa bertumbuh? Nah, hari ini kita akan mencoba melihat pertumbuhan gereja dalam perspektif surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua hari ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, inilah salah satu aspek bagaimana gereja bertumbuh. Nah, kita lihat di situ pada teks kita tadi, kita menemukan bahwa Tuhan telah menempatkan atau memberikan jawatan-jawatan atau jabatan, ya, jawatan-jawatan dalam gereja Tuhan. Dan kita tadi telah melihat ada 5 jawatan dalam ayat yang 11. Itulah rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ya, kita berdoa agar Tuhan berkenan menganugerahkan 5 jawatan ini
artinya 5 jabatan itu muncul dalam gereja lokal. Ya. Namun saya yakin kalau jabatan-jabatan ini tidak muncul pada gereja lokal, Tuhan akan memberikan jabatan itu muncul dari luar, artinya bukan dari gereja setempat. Ya. Nah, Tuhan akan mengirim, akan memberikan hamba-hamba Tuhan yang punya jabatan-jabatan tadi itu. Nah, itu yang kita lihat. Ya, ini yang pokok doa yang perlu didoakan. Saya berdoa supaya di dalam jemaat ini GUP Madiun ini muncul 5 jabatan tadi yang sudah kita lihat tadi. Karena ini sangat penting, ya. Nah, 5 jabatan ini bukan karena kita memilih, artinya saya memilih salah satu dan Anda memilih juga salah satu, tidak bisa. Kita masih berdoa, ya, karena Tuhan yang telah menetapkan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, dan Tuhan yang menetapkan jabatan-jabatan ini, ya. Dan saya yakin ini akan muncul dari tengah-tengah jemaat. Nah, fungsi dari 5 jabatan tadi adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus di sini? Orang-orang kudus ini adalah Anda semua, ya, kita semua, seluruh umat Tuhan, mulai dari orang-orang muda sampai jemaat dewasa. Kita adalah orang-orang kudus. Nah, jadi sebetulnya kita ini kan bukan hanya berbakti, beribadah pada hari Minggu. Hari Minggu kita datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah, memberi persembahan, dengar khotbah, doa, dan seterusnya, dan pulang dari tahun ke tahun. Ya. Bukan sekadar itu memang ibadah, perlu, ya, tapi bukan sekadar itu. Nah, kita diperlengkapi, perlunya semua orang kudus itu diperlengkapi. Tingkat usia, tingkat pendidikan, semua tingkat usia, semua tingkat pendidikan, ya, semua gender, pria dan wanita diperlengkapi. Siapa yang memperlengkapi? Begitu jelas. 5 jabatan tadi Tuhan munculkan di tengah-tengah gereja, di tengah jemaat. Tuhan anugerahkan pada gereja lokal. Lalu kemudian 5 jabatan tadi berfungsi untuk memperlengkapi orang-orang kudus, Anda dan saya. Ya. Supaya dengan demikian, dengan orang-orang kudus yang sudah diperlengkapi, orang-orang kudus dapat menjalankan fungsinya, menjalankan panggilannya dengan baik. Ya. Anda perhatikan tadi sana, ya, supaya orang kudus yang diperlengkapi itu bisa menjalankan panggilannya, menjalankan tugasnya, membangun. Nah, perhatikan tadi, ya, pada ayat 12, ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi orang-orang kudus, seluruh jemaat, pria wanita, tua muda, diperlengkapi supaya dengan demikian orang-orang kudus bisa mengambil bagian dalam pelayanan dan membangun jemaat. Pertanyaannya, siapa yang membangun jemaat? Siapa yang membangun gereja? Siapa yang memajukan gereja? Kita semua, orang-orang kudus. Tetapi jangan lupa, orang-orang kudus yang sudah diperlengkapi. Wah, luar biasa. Jadi, saya berharap kita sadar yang melalui pembacaan renungan kita pada hari ini bahwa kita bukan sekedar dipanggil untuk percaya, betul? Kita tidak sekedar dipanggil untuk datang beribadah pada hari Minggu, bukan sekedar itu. Kita bukan sekadar dipanggil untuk diselamatkan, memang itu adalah anugerah yang besar. Tapi kita dipanggil untuk melayani, mengambil bagian, mengambil kontribusi, mengambil peran sesuai dengan talenta kita masing-masing untuk melayani, ya, melayani untuk membangun tubuh Kristus. Sampai tubuh Kristus, gereja ini maksudnya, terbangun dengan baik. Luar biasa, ya. Membangun tubuh Kristus sampai gereja menjadi dewasa, bertumbuh menjadi dewasa, sehingga gereja tidak diombang-ambingkan oleh berbagai kepalsuan, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Hari ini kita melihat begitu banyak ragam, begitu banyak macam pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, bedanya begitu tipis
dengan kebenaran firman. Begitu tipis kebenarannya, sehingga orang yang belum dewasa, bahkan orang yang tidak dewasa, apalagi tidak dewasa ya, begitu sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang firman Tuhan dan mana yang bukan firman Tuhan. Ya. Hari ini kita tidak bisa menutup telinga kita, ya, nggak bisa menutup telinga kita, nggak bisa menutup mata kita. Kita diberikan kesempatan, ya, kita mendapat begitu banyak informasi. Ya. Nah, informasi itu ada yang benar menjadi berkat, ada yang betul, ada yang benar. Tapi banyak juga yang nggak benar. Nah, di sini persoalannya adalah, problemnya adalah kalau orang-orang kudus ini tidak bertumbuh menjadi dewasa, ya kan? Maka gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu seperti ini. Angin ke utara, bertiup ke utara. Angin bertiup ke utara, ikut ke utara. Angin bertiup ke selatan, ikut ke selatan. Nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Kenapa? Karena nggak ngerti, karena nggak tahu. Ya, nah sebab itu, ya, kita sadar hari ini bahwa Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang kudus yang perlu diperlengkapi, ya, supaya kita semua dapat berfungsi dengan baik, menjalankan tugas dan panggilan kita dengan baik, ya, sehingga tujuan daripada gereja itu menjadi satu kenyataan, bertumbuh menjadi dewasa, ya, orang dewasa yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai kepalsuan, ya, ajaran-ajaran yang palsu, ya, orang-orang dewasa yang terus bertumbuh dan bertumbuh terus, ya, sampai kita mengenal akan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, saya akan bacakan untuk Anda semuanya. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, tujuan pembangunan dari gereja ini adalah supaya kita sampai pada tingkat pertumbuhan, ya, tingkat pertumbuhan yang penuh, menjadi sempurna. Kita belum sempurna hari ini, tingkat pertumbuhan kita belum penuh. Nah, kita lagi dalam proses ke sana, ya. Nah, itu kita sampai pada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Nah, inilah tujuan, ya. Tujuan pembangunan ini adalah supaya kita menjadi dewasa, tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran palsu, kemudian kita bertumbuh dalam kepenuhan, ya, kita bertumbuh dalam kepenuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, lalu kemudian kita menjadi dewasa, ya, menjadi dewasa. Nah, lalu ayat 14, ya, diulang itu, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, pertumbuhannya adalah satu kali kita akan menjadi seperti Kristus, sempurna seperti Dia. Dan ini adalah tujuan dari gereja itu. Inilah sesuatu atau usaha yang harus kita kerjakan. Ya, kita harus bekerja keras oleh anugerah, oleh pertolongan Roh Kudus, ya, melalui jabatan-jabatan, 5 jabatan yang Tuhan anugerahkan. Jabatan ini bukan sekedar status, tapi jabatan itu betul-betul berfungsi untuk memperlengkapi orang-orang kudus, semua pria wanita, ya. Lalu kemudian supaya semua orang kudus dapat berfungsi untuk menjalankan panggilannya, membangun tubuh Kristus sampai tubuh Kristus menjadi sempurna seperti Kristus yang sempurna dan menjadi dewasa, tingkat kedewasaan penuh, sehingga kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran yang palsu, pengajaran yang menyesatkan. Inilah gereja yang benar, ya. Kita berdoa, mohon anugerah Tuhan agar gereja ini
bukan sekedar menjadi gereja-gerejaan, ya, tapi menjadi gereja yang benar, gereja yang sehat. Ya, saya berdoa agar semua jemaat berperan mengambil bagian, orang muda, orang tua, para pria, wanita, semua bersatu padu, bergandengan tangan, mengambil peran untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun juga talenta Anda, apapun juga peran Anda dalam pertumbuhan gereja, mari kita pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, gereja akan mengalami pertumbuhan kualitas, mutunya bertumbuh, mutu pertobatannya, mutu imannya, ya, mutu kebersamaannya, namun juga kuantitas jumlahnya juga mengalami pertumbuhan. Tuhan memberkati Anda semua, selamat bekerja dan sukses. Bapa di sorga, terima kasih kiranya Roh Kudus akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu dalam renungan ini, dalam pesan pastoral ini, dalam hati kami umat-Mu, dan berikan kami kemampuan dan sukacita untuk mengambil peran, oh Tuhan, menjalankan tugas panggilan kami sebagai anggota dari tubuh Kristus, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan menolong kami, Tuhan menganugerahkan 5 jawatan di dalam gereja ini, 5 jawatan hamba itu akan memperlengkapi seluruh umat Tuhan, dan menjadi umat Tuhan yang diperlengkapi, sehingga tujuan dari gereja menjadi satu kenyataan, menjadi gereja yang sehat, gereja yang tumbuh sehat, ya, gereja yang bertumbuh, gereja yang dewasa, sampai menjadi seperti yang Kau itu menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat, setiap orang yang mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.